kemenangannya. Syariah kemenangannya. Belenggu tak dipatahkan, kutub dan mat telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh yang bebaskan kau. Kaulah raja yang hebat.
kiri kanan, depan belakang, katakan Anda luar biasa. Luar biasa. Yes. Kasih tosnya yang keras. Kenapa Anda luar biasa? Karena Anda berada di sini daripada di tempat lain. Anda di sini untuk mencari hadiratnya. Jadi mari kita cek lagi handphone kita. Pastikan dalam kondisi silent, dan bagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang mau ke toilet, sekarang adalah saat yang terbaik. Karena apa? Karena kita dengan segenap hati mau memuji, menyembah Tuhan, bahkan hari ini mendengarkan pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Krisnanto. Boleh kasih aplaus yang meriah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pemazmur mengatakan demikian. Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Tapi saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bukan cuma mau masuk sampai ambang pintu rumah Tuhan. Kita bukan mau masuk sampai pelatarannya saja, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita semua, hari ini kita mau masuk sampai ke tempat ruang Maha Kudus. Yes. Amin, amin, amin. Hari ini kita semua mau masuk ke dalam hadiratnya. Apakah saudaraku siap untuk masuk ke dalam hadiratnya? Siap. Siap. Boleh sekali lagi tepuk kanan kiri depan belakang. Apa kamu siap untuk masuk dalam hadiratnya? Yes. Mari kita awali ibadah kita pagi ini dengan doa. Bapa yang maha baik, kami tahu waktu begitu cepat berlalu Tuhan. Tapi kami percaya di sini Tuhan ada orang-orang yang setia, jemaat-Mu Tuhan, yang memilih untuk berada di tempat ini maupun di online untuk mencari hadirat-Mu. Saat ini biar Kau persiapkan kami semua, layakkan kami Tuhan untuk masuk ke tempat Maha Kudus-Mu. Juga hari ini Tuhan biar Kau urapi Pastor Krisnanto untuk membawakan pesan-Mu dan membimbing kami juga Tuhan untuk mengikuti ibadah perjamuan kudus. Biar kami Kau layakkan Bapa, karena kami mau semakin hari semakin dekat dengan hadirat-Mu selalu. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Ya, shalom CDC. Saya undang untuk Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia terbesar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, biar semua bumi ini memuji nama Tuhan. Kita mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terbesar. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi.
lebih lagi bersyukur sama Tuhan. Biar apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita mau lebih lagi bersyukur. Kita mau menyanyikan setiap lagu ini. Kita percaya apapun yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kita, itu yang terbaik bagi nama kita. Dan sebenarnya nama Tuhan dipermuliakan lebih lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mau bersyukur padamu Tuhan. Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
lagi nama Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur. Bapa Allah yang layak disembah. Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Oh haleluya. Terima
bersyukur Tuhan karena kasih dan kemuliaan Tuhan. Kau berikan bagi setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya pagi ini Tuhan bicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang kami dapat serap dan kami dapat mengerti. Kami butuh kuasa Roh Kudus yang menolong agar firman Tuhan ini dapat diterima bagi setiap jemaat. Bahkan kami juga hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kami minta urapan yang dari Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami setiap orang yang mengasihi Tuhan beroleh kasih karunia dari Tuhan. Ini hal yang hak istimewa bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mau sambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan lagi sekali buat Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat pemusik worship yang luar biasa dan jemaat yang luar biasa. Pagi ini kita percaya, kita mendengar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini rasanya kita ngelihat wajah-wajah yang wow luar biasa. Katakan kiri kanan kita, engkau luar biasa. Karena libur 3 hari, jalan di mana-mana macet, iya kan? Tapi seneng ya ada liburan. Jadi liburan 1 hari ditambah-tambah terus. Jadi panjang liburannya. Saya mau share tentang firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini Tuhan bicara dengan kasih ayat yang sederhana. Kamu baca aja di 2 Korintus 5 ayat 17. Dia bilang seperti itu. Apa ya? Nah aku dapat saya dapat sesuatu menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Kita selama 2 tahun ini ada bersama-sama ibadah di tempat ini. Kita pahami hari ini menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Kita belajar hari ini merenungkan apakah saya sudah menjadi ciptaan baru. Tanyakan kepada diri kita masing-masing dan jawab sendiri di dalam hati. Amin. Ya. Menjadi ciptaan baru. Firman Tuhan bicara tentang 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. Saya undang semua bangkit berdiri. Ada 2 ayat, 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan ini baca dengan semangat ya. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Ini bicara tentang Paulus melayani di jemaat Korintus. Silahkan duduk, terima kasih jemaat. Apa penyebabnya atau sebabnya kita bisa menjadi ciptaan baru? Ada yang bisa jawab? Saya kasih tahu, apa penyebabnya atau sebabnya kita bisa menjadi ciptaan baru? Jawabannya, mau dengar? Karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat favorit kita semua, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dicatat, Yohanes 3 ayat 16 ditaruh di dalam hati. 2 Korintus 5 ayat 18 mengatakan, 18a, dan semuanya ini dari Allah. Ya, jadi kita bisa mendapat sesuatu menjadi ciptaan baru, semuanya ini dari Allah. Bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Semua ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan diri kita, mendamaikan kita dengan dirinya. Artinya kita diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Hanya melalui jalan datang kepada Yesus Kristus, kita bisa diperdamaikan. Di dalam kehidupan kita, terkadang kita memerlukan perdamaian, betul? Ya, di dalam lingkungan setiap kita, baik di rumah tangga, di sekolah, di tempat kerja, kita memerlukan kata perdamaian. Kalau kita memerlukan pendamaian ketika adanya pertikaian, kita bisa damai enggak? Nah, ketika kita ada keributan, enggak bisa. Perselisihan, bahkan terjadi keretakan dalam persahabatan, enggak bisa. Bahkan keretakan di dalam sesama pelayan, ini bisa terjadi di dalam gereja. Karena ada suatu persaingan. Bisa terjadi dalam pelayan, sesama hamba Tuhan juga bisa. Saya senang kasih ilustrasi bahwa saya pernah dulu tinggal di daerah kompleks di sini, daerah Batu Tulis. Waktu itu saya bukan kebetulan, saya percayakan menjadi seorang RT. Aduh, RT itu kerjaannya riweh, ngerti enggak? Bener-bener tuh warga tuh pengen beginilah, pengen begitulah. Satu saat saya cerita yang sederhana, urusan anjing berantem, urusan anjing pupnya tuh bebas kemana-mana. Kita RT yang dikomplain, Pak itu kotoran anjing di mana-mana. Sampaikan warga tuh satu dengan lain gara-gara nggak bisa damai, gara-gara pupnya anjing. Satu warga tuh senang, dia membawa anjingnya pup kemana-mana, dia pergi, plep. Warga yang lain waktu jalan dia injek tuh ranjau itu, plek. Wah, itu menjadi biang keributan. Padahal anjingnya pup, orangnya berantem. Kebayang nggak? Ya, di dalam kehidupan itu bisa terjadi karena memerlukan pendamaian, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Kalau di dalam kerohanian kita, dosa membuat kita keretakan antara Allah dengan manusia. Dosa telah memutuskan persahabatan antara Allah dengan manusia. Dosa memutuskan hubungan antara Allah dengan manusia. Hati orang berdosa penuh dengan permusuhan, melawan Allah, menentang Allah, memberontak kepada Allah. Segala hal yang berkaitan dengan pendamaian kita oleh Yesus Kristus berasal dari Allah. Kita diperdamaikan dengan perantara Yesus Kristus. Kita telah mendamaikan dunia dengan diri Allah sendiri. Oleh anugerah Allah, dosa kita diampuni dengan cuma-cuma.
dengan salib Yesus menebus dosa kita, dosa manusia, dan menyatakan kasih Allah tanpa syarat. Tanpa syarat. Luar biasa. Kita beroleh anugerah atau kasih karunia dari Tuhan. Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita beroleh perdamaian dengan dirinya. Ini yang kita renungkan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudaraku yang ada di tempat ini, sudahkah kita ada di dalam Kristus? Sekali lagi, tanyakan pada diri kita masing-masing. Sudahkah saya ada di dalam Kristus? Karena kalau kita ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau kita lihat ya, di dalam setiap kehidupan, di dalam rumah kita sering memakai pakaian yang lama, betul enggak? Rasanya tuh enak gitu. Ada yang bolong-bolong, daster yang bolong-bolong katanya. Ya. Wah, udah tipis, bolong, dipakai terus-menerus karena dicuci tiap hari dan bahkan itu aja dipakai. Padahal besoknya beli satu, ditaruh. Besoknya lagi beli dua, ditaruh lagi. Tetap aja dipakai yang itu. Yang lama, ya. Dan sampai lapuk-lapuk juga rasanya wah, sejuk, adem, dia bilang seperti itu. Ya. Walaupun sudah ada yang baru, kita tapi suka yang lama. Begitupun dalam kehidupan kita loh. Kita sudah bilang lahir baru. Kita menjadi ciptaan baru. Tapi sering kita memakai baju lama kita. Kita masih senang kompromi dengan baju lama kita. Kehidupan lama kita. Membuktikan diri kita menjadi seorang Kristen atau orang yang percaya ada di dalam Yesus. Ini yang harus kita buktikan. Maka kita menjadi ciptaan baru. Membuktikan diri kita di hadapan Tuhan bukan mendapat nama baru, memakai pakaian baru, tubuh yang baru, melainkan hati dan sifat Allah yang baru. Amin. Mendapat hati dan sifat Allah yang baru. Bapak Ibu Saudaraku, karena begitu besar perubahan yang dikerjakan anugerah Allah di dalam hidup kita. Sehingga yang lama sudah berlalu. Ya, pikiran-pikiran lama, dasar-dasar hidup lama kita, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang lama, kehidupan yang penuh dosa sudah berlalu. Katakan, sudah berlalu kehidupan lama saya. Sudah berlalu. Kalau kita menjadi ciptaan baru, yang lama harusnya sudah berlalu. Kita nggak boleh ingat-ingat ke belakang. Saya renungkan dan sampai hari ini saya pegang. Saya nggak pernah nengok ke belakang untuk saya tarik lagi menjadi pegangan hidup saya.
Tapi perjalanan hidup saya dari 0 sampai sekarang itu ada perjalanan. Saya ingat itu. Tapi saya nggak memakai perjalanan lama saya untuk perjalanan baru. Tidak. Saya pakai hari ini harus lebih baik dan hari esok lebih baik lagi, besoknya lagi lebih baik lagi. Jadi terus saja ke depan pandangannya. Nengok ke belakang adalah perjalanan. Bukan pegangan kita. Pegangan kita ke depan adalah bersamalah melakukan perkara yang besar. Katakan amin. Yes. Berikutnya, kita menerima Yesus Kristus oleh iman dijadikan ciptaan yang baru. Amin. Jadi kita sudah menerima Yesus Kristus. Ini yakinkan dan benar-benar pegang di dalam iman kita. Karena dibilang di sini oleh iman kita dijadikan ciptaan yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu. Ya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah. Menerima Yesus dalam hidup kita oleh iman, percaya kepada Yesus penuhnya dengan sepenuh hati. Katakan dengan sepenuh hati. Kemudian kalau kita percaya dengan sepenuh hati, menerima ajaran-ajaran firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan diberikan kepada kita, kita tahu bukan hanya sebagai pengetahuan firman Tuhan. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ada 2 kata yang sering saya tanamkan dalam pikiran saya. Kita bisa menerima firman atau dengan mendengar, membaca, kita merenungkan firman Tuhan itu, kemudian harus kita lakukan. Katakan, dengar dan lakukan. Sekali lagi, dengar dan lakukan. Kalau kita mendengar firman dan melakukannya, maka kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Terjadi kuasa firman Tuhan yang merubah hidup kita. Saya percaya jemaat CDC selama 2 tahun kita mendengar firman Tuhan setiap minggu. Tapi kali ini tanamkan, engkau menjadi ciptaan yang baru. Bukan yang orang biasa. Kau punya hak istimewa dari Tuhan. Nah, kita menjadi ciptaan baru ada 5 hal yang kita alami. Pasti kita ngalami ini. Saya pun ngalami, ya. Yang pertama, pengetahuan kita diperbarui. Oh, tadinya pengetahuan kita tuh hanya sedikit dan bahkan gelap gitu. Itu aja yang kita pikirin. Kayaknya nggak ada jalan keluar dari itu gitu. Hanya itu aja, kelilingnya muter-muter aja. Kayak terjebak di dalam satu lubang dan itu aja yang kita pikirkan. Padahal di luar lubang itu kita bisa lihat cahaya, kita bisa lihat semut, kita bisa lihat apa yang pandangan-pandangan kita, tanaman dan lain-lain. Tapi kalau di dalam lubang itu kayak sesuatu yang terkurung. Yang pertama, pengetahuan kita diperbarui. Yang kedua, pengertian kita juga diperbarui. Kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup dipimpin oleh Roh. Kita ikut mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada 5 poin ini, renungkan. Sudahkah
ada 5 hal ini di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap benih firman Tuhan, 5 poin ini ada di dalam hatimu. Cuma satu yang saya mau katakan, gali rahasia firman Tuhan ini lebih dalam. Sehingga kita bukan hanya tahu, kita mengerti dan kita mau pegang firman Tuhan ini dalam hidup kita. Yang pertama, pengetahuan kita yang diperbaharui. Kolose 3 ayat 10 mengatakan, next. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saya ngelihat dari teman-teman semua, saudaraku yang ada di sini, dari sejak kecil sekolah minggu. Kalau kita lihat perjalanan hidup kita, ada yang sejak kecil mengikuti sekolah minggu di sini, angkat tangan. Wow, banyak ya. Jadi anak-anak Tuhan yang setia, beri tepuk tangan dong. Sejak dari kecil, dari sekolah minggu sampai punya keluarga, tetap mengasihi Tuhan. Dan firman Tuhan bilang mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Artinya, sejak dari kita mengenal Tuhan, kita terus diperbarui, terus menerus. Manusia lahiriah kita diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah, gambar Tuhan. Amsal 19 ayat 2 mengatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Jadi ini penting pengetahuan ini. Kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi kita harus perhatikan pengetahuan yang benar, tidak tergesa-gesa. Karena orang yang tidak berpengetahuan tidak dapat menjadi orang baik. Betul. Tidak dapat menjadi baik. Orang yang tidak memiliki pengetahuan yang baik. Anugerah Allah bekerja atas kehendak dan perasaan dengan memperbaharui akal budi kita. Kalau kita mau terus-menerus mengenakan manusia baru yang terus diperbarui, maka akal budi kita terus diperbarui. Amin. Pengetahuan kita semakin terus diperbaharui. Ini yang pertama. Yang kedua, pengertian kita diperbaharui. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mau cerita dengan pengalaman saya sendiri. Masa lalu saya bukan masa lalu yang begitu cerah gitu. Masa lalu saya penuh dengan kegelapan. Pikiran saya kadang diselubungi dengan rasa takut. Yang terutama itu takut gagal. Kalau udah mengerjakan sesuatu, aduh ini gimana ya? Bisa enggak ya? Itu yang selalu ada di pikiran saya. Kemudian gak berani ngambil keputusan, padahal tinggal klik, dibiarin aja. Keputusan menanti, dibiarin lagi. Sehari, seminggu, sebulan, dibiarin aja.
takut karena ada rasa takut gagal, takut mengambil keputusan, apalagi disuruh memimpin. Aduh, kalau memimpin kelompok baris saja takut. Kalau di kelas itu kamu pimpin baris, aduh, suruh baris tuh mimpin. Kan dulu di kelas ada ya, suruh mimpin baris, mimpin doa. Itu kalau bisa tuh jangan saya. Itu dulu saya punya pengalaman seperti itu. Mungkin saudara, adik-adik semua di tempat ini, mungkin masih punya pengalaman-pengalaman itu, trauma-trauma masa lalu. Saya katakan, pengertian kita diperbarui oleh Tuhan. Tuhan bilang ini sepertinya, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya kita melangkah untuk menyatakan, aku mau berubah. Aku mau hidup yang lebih baik. Aku mau melakukannya. Aku pasti bisa. Jadi katakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam pikiran kita tanamkan. Karena apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita sudah terjebak dalam kesukaan-kesukaan dunia, kenikmatan dunia mungkin nikmatnya sesaat. Saya kasih tahu anak-anak muda, jangan terjebak oleh kenikmatan dunia. Ini kenikmatan yang sesaat. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita bisa membedakan. Kalau ini bertentangan dengan firman Tuhan, waktu saya memilih untuk mengatakan dalam diri saya mau berubah. Saya mau diperbarui oleh Tuhan. Dalam diri saya katakan, saya bisa, saya mampu, saya yakin. Jadi motivasi dengan kekuatan firman Tuhan ini, berubahlah. Kata berubahlah artinya bagian kita untuk merubah. Tuhan yang memperlengkapinya. Jadi di sini jadi pikirkan apa yang baik. Bukan baik menurut kita loh, ya. Tapi baik menurut kita dan menurut Tuhan. Amin. Menurut kita dan menurut Tuhan. Kenapa? Kita menjadi ciptaan baru ini karena Allah sendiri. Inginkan kita berubah, anak-anak Tuhan menjadi ciptaan yang baru. Perubahan ini terjadi bagi saya, bagi saudara di tempat ini, bisa terjadi. Tidak ada yang tidak bisa bagi Tuhan. Semua bisa. Bagian kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan teguh dalam iman kita. Kemudian yang tiga, hidup di dalam kekudusan. Ini gak bisa ditawar-tawar. Ya, karena kalau kita hidup tidak kudus, kita jauh daripada Allah. Hidup kudus ini setiap waktu. Kalau kita melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan, kita bertobat saat itu, maka Tuhan akan ampuni. Yakinkan itu. Efesus 4 ayat 24 mengatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, artinya menjaga, merawat hidup kita setiap waktu di dalam kebenaran.
dan kekudusan. Hal ini memang tidak mudah. Kita tidak mampu memakai kekuatan sendiri. Saya kasih tahu, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan beri kekuatan, yaitu melalui Roh Kudus. Siapa yang merasakan Roh Kudus ada di dalam hati kita, bisa angkat tangan? Semua, setiap orang percaya kita bisa menerima Roh Kudus. Dialah yang pegang kendali dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus memegang hidup kita, mengendalikan hidup kita, sehingga kita melangkah dari waktu ke waktu dengan tuntunan Roh Kudus. Memang hal ini tidak mudah. Kita tidak mampu dengan memakai kekuatan sendiri. Tetapi kita bisa minta kepada Tuhan Yesus agar Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Kita mau. Tentunya semua yang ada di tempat ini, dalam hati kecilnya saya lihat wajah-wajahnya, saya mau hidup di dalam kekudusan. Tapi bagaimana caranya? Caranya andalkan Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mampu. Saya kasih tahu, saya pun nggak bisa. Nggak bisa. Yang keempat, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ini tadi luar biasa. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Siapa yang kita merasakan dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah? Angkat tangan. Dan ayat Roma 8 ayat 15 luar biasa. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Saya jadi gak takut lagi karena ada Roh Kudus. Saya bisa berubah karena Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus yang menuntun saya nggak takut lagi. Seperti takut gagal, takut memimpin, ya, takut tampil. Itu rasanya tuh bisa lewat karena bukan kemampuan saya. Saya mah pengennya begitu. Tapi karena Roh Kudus yang memimpin. Karena sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa ya. Jadi kita dapat sesuatu pimpinan Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus yang memimpin saya. Roh Kudus yang memimpin hidup saya. Jadi jangan takut hai anak muda di tempat ini. Engkau menjadi anak panah yang melesat. Yang kelima, kita ikut mencerminkan kemuliaan Allah. 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya tidak ada muka yang tertutup, ya terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Kita mengalami kehadiran Tuhan. Kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami kebenaran Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan Yesus melalui doa dan Roh Kudus. Amin. Kita bisa mengalaminya itu. Maka kita mengalami perubahan dalam diri kita yang menjadikan kita semakin serupa dengan gambarnya. Sehingga hidup kita ikut mencerminkan kemuliaan Allah. Amin. Perubahan-perubahan hidup kita mencerminkan
kemuliaan Allah. Karena Allah tinggal di dalam hidup kita. Allah bersama kita. Sekali lagi, bahwa menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru ada 5 hal yang kita alami. Pengetahuan kita diperbaharui, amin. Pengertian kita diperbaharui. Hidup kita di dalam kekudusan. Jaga hidup kita di dalam kekudusan. Karena Allah adalah kudus adanya. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Jadi izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita sepenuhnya. Bukan akal budi kita yang memimpin hidup kita. Kita dikasih akal budi, kepandaian, supaya apa? Tunduk kepada Roh Kudus. Kita hidup mencerminkan kemuliaan Allah. Semakin lama hidup kita berubah. Menjadi serupa dengan Allah. Sehingga perubahan ini orang bisa lihat. Ada Yesus menyertai kita semua. Kita percaya hari ini engkau jangan merasa kecil hati. Engkau jangan merasa pernah gagal. Engkau jangan merasa rasanya nggak bisa, sulit. Tapi hal ini apa? Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Kalau kita menjadi ciptaan yang baru, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi yang penting kita pegang Yesus kuat-kuat di dalam hati kita. Ketika kita berusaha, ketika kita menjalankan rumah tangga, ketika kita melakukan pekerjaan, kuliah, studi, belajar apapun yang kita kerjakan itu kita ada di dalam Kristus. Yakinkan itu. Karena kita ada di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Saya mau tutup satu hal yang kebiasaan-kebiasaan. Kalau kita punya baju yang lama, yang sering kita pakai terus. Kayaknya tuh walaupun sudah lama dipakai kayaknya enak. Lama-lama baju itu lapuk, bolong tapi enak, ada angin, bolong. Rasanya itu aja terus menerus dipakai. Jadi baju lama kita nggak pernah dibuang, padahal kita beli yang baru ditaruh, yang lama dipakai, yang baru beli lagi, ditaruh lagi, yang lama dipakai lagi. Inilah Tuhan mau hendaki kita semua, yang lama berlalu, yang baru yang kita pakai menjadi ciptaan baru. Jangan seperti baju tadi kita pakai, itu benda, tapi hidup kita harus diperbarui. Mulai hari ini pikiran-pikiran kita mau taruh di dalam Tuhan. Kita bukannya berani nekat yang tidak benar, tapi kita punya dasar kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru. Jadi yakinkan saudaraku, kita ada di dalam Kristus. Ada di dalam covering Tuhan. Ada di dalam genggaman Tuhan. Kita akan menjadi ciptaan baru. Katakan yang lama sudah berlalu. Kurang keras, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau masuk dalam perjamuan kudus.
Ibu saudaraku, di antara kita apakah ada yang belum dapat untuk anggur, roti, untuk memasuki dalam perjamuan kudus? Bisa mengangkat tangan? Asyir, sudah yakinkan dapat semua? Saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Musik dengan lembut. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita akan bacakan iman rasuli. Inilah iman yang kita yakini dan kita percayai. Kita bacakan iman rasuli dengan keyakinan penuh. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kudus, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam roti ini ada ayat firman Tuhan, kita baca dan renungkan ayat ini.
Tuhan ini buat kita hari ini. Mari kita angkat roti. Inilah tubuh yang terpecah karena dosa dan pelanggaran kita semua, karena pemberontakan kita, semua kebodohan kita, kekeras kepalaan kita, bahkan kedegilan kita, itu yang dibayar di kayu salib. Oleh karena itu, tinggalkan cara hidup kita yang lama. Tetap percaya dan hormati Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu hari ini, ambil dan makanlah di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan yang berisi anggur. Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya. Darah adalah melambangkan kehidupannya. Dan kehidupan bicara kehidupan Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Dia mau supaya kita percaya hidup kita juga bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Katakan amin. Kuasa kesembuhan terjadi. Kuasa pemulihan terjadi. Seperti apapun kebangkitan Tuhan Yesus bisa membangkitkan situasi keadaanmu hari ini. Ambil dan minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita tutup dalam doa Bapa kami. Sama-sama kita doa ini kita perkatakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Wow, luar biasa. Ya, ketika kita menjadi ciptaan baru, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, ada 5 hal. Pengetahuan kita diperbaharui, pengertian kita diperbaharui, kita hidup di dalam kekudusan, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, dan kita ikut mencerminkan kemuliaan Allah. Boleh kasih aplaus sekali lagi. Terima kasih Pastor Chris atas firman dan pengajaran yang telah disampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat wajah-wajah ceria yang luar biasa. Karena apa? Karena Roh Tuhan ada di dalam hati setiap kita. Mari kita sambut semua kehadiran bagi Bapak Ibu yang di tempat ini maupun yang di online. Welcome home, selamat datang. Selamat datang di ibadah onsite CDC Bogor. Secara khusus kami juga mau menyambut bagi Bapak dan Ibu Saudaraku yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kalau tidak keberatan untuk mengangkat tangannya, karena kami mau menyambut Bapak atau Ibu. Silakan disambut saudara kita di belakang. Boleh jemaat untuk memberikan salam. Welcome home. Selamat datang di keluarga besar CDC Bogor. Anda adalah bagian dari keluarga kami. Selamat datang. Luar biasa. Saudaraku sangat senang kalau ada saudara kita yang baru bergabung. Selamat datang sekali lagi. Ya, saudaraku, sekarang saat yang paling indah, yang luar biasa. Karena apa? Karena kita mau memberikan sesuatu bagi Tuhan kita. Sebelum kita akan memberikan persembahan, saya akan bacakan ayat dari Ibrani 11
ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Wow. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa melihat Tuhan tidak melihat persembahannya dulu, apa yang Habel berikan, tapi dia melihat hatinya. Tuhan melihat iman Habel. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saat ini saya mengundang Bapak Ibu dan Saudaraku untuk memberi dengan iman. Karena di ayat yang lain di Roma 14 ayat 23 mengatakan, apapun segala sesuatu yang kita lakukan tidak dengan iman itu adalah dosa. Bapak Ibu siap untuk memberi dengan iman? Yes. Mari kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan sorga, saat ini kami Engkau berikan kesempatan Tuhan untuk memberi dengan iman. Bapa, saat ini biar Kau tentukan di dalam hati kami persembahan yang terbaik yang kami mau berikan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar pemberian kami Tuhan diberkati sehingga berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan berbuah jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu saja. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang Kau gerakkan untuk memberi. Untuk setiap hati yang memberi dengan iman. Dan kami landaskan pemberian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang berwarna coklat yang ada pada kursi Bapak Ibu dan Saudaraku. Atau bisa juga dengan men-scan QR code yang ada pada amplop ataupun ada di depan layar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan ke rekening persembahan yang QR code tadi Bapak Ibu scan, atau pula untuk perpuluhan untuk dana diakonia. Diakonia ini adalah dana khusus bagi jemaat yang membutuhkan. Jadi kami memberikan waktu sejenak bagi Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan persembahan. Silakan. Iya, bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop persembahan, setelah ibadah ini akan bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang sana. Juga tadi bagi saudaraku yang baru bergabung saat ini di ibadah kami CDC Onsite, boleh setelah ibadah selesai berbincang sedikit dengan tim Hello CDC Bogor. Ya baik, Bapak Ibu dan Saudaraku, kita semua berada di sini saat ini karena Tuhan dan karena ada orang-orang yang telah mempersiapkan ibadah ini agar bisa berjalan dengan baik. Mereka adalah orang-orang yang memberikan waktunya, memberikan tenaganya, bahkan mungkin memberikan hartanya juga agar kita bisa beribadah bersama-sama. Saat itu mari kalau untuk Bapak Ibu tidak keberatan, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan thank you volunteer. Yes, thank you, silakan duduk kembali. Thank you all volunteers, biar Tuhan yang akan memberkati Anda semua. Ibadah umum minggu depan akan dilayani oleh Pastor Andi Arifrianto dari CDC Depok. Bertempat di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Bersamaan dengan itu juga tak kalah pentingnya bagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang mempunyai anak, boleh diajak ke dalam ibadah CDC Kids jam 9 pagi di tempat ini bersama dengan ibadah umum. Bapak Ibu, mari kita bawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan secara dini melalui permainan, melalui games yang menarik. Kami juga ada mesbah doa setiap hari Senin
bagi Bapak Ibu bisa mengikutinya melalui Zoom online. Nanti link akan diberikan di carousel masing-masing. Di doa Senin ini kita akan berdoa bersama-sama, berdoa syafaat bagi kebutuhan setiap jemaat, juga bagi bangsa dan negara, juga kota Bogor kita tercinta ini. Setelah mesbah doa Senin melalui online, ada juga doa Kamis malam. Nah ini kalau bagi Bapak Ibu yang mau onsite, ketemuan sama-sama kita berdoa, menyembah Tuhan. Jadi kalau Kamis malam ini khusus untuk doa dan penyembahan. Di sini betul-betul kita merasakan hadirat Tuhan secara langsung. Penyembahannya yang pol-polan, jadi pastikan Anda bisa mengikutinya. Setiap Kamis malam jam 18.00 atau jam 6 sore bertempat di sekretariat CDC Bogor di perumahan Panorama Pamoyanan Ruko nomor 3. Nah ini yang luar biasa, akan diadakan doa khusus anak-anak remaja dan pemuda. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yes, ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dan doa teens dan youth ini akan diadakan hari Selasa jam 17.00 atau jam 5 sore bertempat di Ruko Sekretariat CDC Bogor di Ruko Panorama Panoyaman Ruko nomor 3. Nah Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, apakah ada di sini yang sudah mengikuti kelas Spiritual Journey? Boleh mengangkat tangannya. Wow, luar biasa. Kelas Spiritual Journey akan kembali dibuka pada tanggal 20 Agustus bulan depan dengan biaya 50.000 termasuk buku dan makan siang. Dan kami mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti kelas ini. Karena di kelas ini akan dibahas lebih dalam tentang pengenalan akan Kristus. Dan bagi Bapak Ibu yang pengen diperbaharui juga mungkin pernah mengikuti kelas pemahaman Alkitab sebelumnya, kami persilahkan untuk mengikuti kelas ini. Dan sebelum kita lanjut pada pengumuman selanjutnya, kita akan mendengar satu orang yang akan memberikan kesaksian karena beliau telah mengikuti kelas EJ kemarin. Boleh kami persilahkan disambut Bapak Yusak. Shalom. Silakan teman-teman Pak. Semua. Ya. Ya, terima kasih. Siapa namanya Pak? Saya Yusak Buntarma. Ya dikasih aplaus dulu. Jadi Bapak Yusak ini adalah angkatan Spiritual Journey kemarin ya. Angkatan Ya. ketiga 2023. Silakan diberi kesaksiannya Pak, apa yang didapat dari kelas ini dan penerapannya. Terima kasih. Ya puji Tuhan, saya hadir di sini, bisa di sini. Salah satunya terus terang dari Spirit Journey ya teman-teman. Jadi saya ngerasain dulu ya spirit ya, semangat gitu ya. Jadi tadinya biasa aja, tapi saya ngelangkain kaki buat ya saya pikir dengan kondisi yang apa kita lebih ya masing-masing kan dikasih karakter talenta gitu kan. Kita di sini ada wadah gitu. SJ tadi Spirit Journey. Spirit Journey-nya jadi saya tuh mau ngerasain hal yang kira-kira saya masuk di dalamnya itu seperti apa. Dan saya benar-benar nikmatin, ngerasain dari diri sendiri apa yang saya dapat di Spirit Journey, teman-teman. Jadi benar-benar saya tanpa siapa-siapa saya tergerak Roh Kudus ya. Jadi saya tadinya biasa aja sih, saya juga nggak ngerasain gimana, tapi begitu saya ngelangkain masuk menikmati, karena di situ juga ada instrukturnya, ada teman-teman yang bantu kita mengenal akan Tuhan Allah itu seperti apa, gereja lokal, terus pelayanan kita baptisan juga, mungkin banyak hal ya. Jadi ada step-stepnya dan nggak lama, dan benar-benar enjoy kita dibuatnya dan Enjoy kita ya, ngerti. Pak. Kita karena satu sama yang lain juga kayaknya seperti keluarga ya. Di rumah benar-benar satu sama yang lain kita sama-sama ada petunjuknya, ada arahannya dan tidak membosankan. Wow. Pasti teman-teman.
pasti ngerasain spirit Roh Kudusnya juga pasti kalau kita jalanin pasti kita mau terima deh. Itu aja. Yes. Yang saya nikmatin, saya rasain ya. Wow, luar biasa. Teman-teman mau ikut juga yang belum pasti. Yes, terima kasih Pak Yusak. Sama-sama, terima kasih juga. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Bapak Yusak. Ya, terima kasih. Jadi tadinya nggak semangat ya, tadinya cuma istilahnya ikut-ikutan aja, tapi dia melangkah dan tiba-tiba malah jadi semangat. Dan kita boleh lihat Bapak Yusak pun sekarang aktif dalam melayani. Luar biasa, wow. Jadi pastikan Bapak Ibu dan Saudaraku yang belum mengikuti atau mau di-refresh untuk mengikuti kelas spiritual journey ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau mengajak saudara, kerabat, teman atau keluarga, kami persilahkan untuk mendaftar kepada ketua Kersel masing-masing. Ya, kalau tadi ngomong Kersel, nah Bapak Ibu di sini siapa yang sudah tergabung dalam Kersel? Wow, boleh angkat tangan, boleh angkat tangan. Yes, Anda luar biasa. Kenapa? Karena di dalam Kersel ini kita bisa lebih lagi saling memperhatikan. Begitu loh. Jadi pastikan Bapak Ibu tergabung di dalam Kersel. Bapak Ibu bisa pilih nih. Di sini ada Kersel Family keluarga. Ada khusus untuk ibu-ibu. Ada untuk Arrow Youth dan Teens, anak-anak remaja dan pemuda. Jadi bisa disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan Bapak Ibu. Tapi pastikan Anda tergabung di dalam Kersel karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh bantuan dari saudara kita. Dan setelah ibadah ini ada coffee break. Bapak Ibu boleh nanti mengambil makanan hidangan yang telah disediakan oleh panitia, oleh volunteers. Dan terakhir ibadah ini selesai. Happy Sunday bagi semuanya. Kami mengundang Pastor Kristanto untuk menutup dan doa berkat. Siapa yang diberkati firman Tuhan pada pagi ini? Amin. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Hidup kita diubah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yakinkan dengan iman bahwa kita hidup baru, menjadi manusia baru. Saya ingatkan peserta spiritual journey, ada 24 orang yang kemarin ikut. Doakan teman, saudara untuk mengajak orang-orang yang baru untuk mengikuti kelas spiritual journey angkatan berikutnya. Ketika kita punya hati berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, ketika kita sudah mengalami Tuhan, maka kita ajak orang-orang supaya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur, kita nyanyikan satu lagu tadi, Ku Bersyukur. Ini doa kita.
ketika kita mengucap syukur, anugerah Tuhan tetap ada bagi kita semua. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita boleh merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Kasih setia Tuhan tidak berubah. Kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulang dengan membawa damai dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, hidup rukun dan menjadi berkat bagi sekitarmu. Diberkatilah studimu, pekerjaanmu, usahamu. Tuhan beri keberhasilan dan keberuntungan dalam hidupmu. Dalam perjalanan hidup kita selalu beroleh keuntungan di dalam nama Yesus. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan kita yang begitu mengasihi kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, besar kasih-Mu dalam hidupku. Happy Sunday.